Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS Kapita Selekta IPA kepada Ibu dosen Feni Widianti MPD selaku dosen pengampu Kapita Selekta IPA yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Heriah dengan NIM akhir 077. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang lapisan bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 topik lapisan bumi. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada hidrosfer, dan yang ketiga ada litosfer. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, pada ayat Al-Quran yang kedua, yaitu pada Az-Zumar ayat 5, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma Allahu al-'azizul ghaffar. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Ya, selanjutnya, apa sih bumi itu? Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya yang menjadi tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi juga merupakan planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Lapisan yang pertama yaitu ada lapisan atmosfer, merupakan lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk bumi dan terikat oleh gravitasi planet tersebut. Nah, atmosfer bumi sangat penting karena melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya matahari, menjaga suhu permukaan tetap stabil, serta menyediakan udara untuk bernapas. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini dibagi menjadi 5 lapisan lagi. Yang pertama itu ada troposfer, merupakan lapisan terendah dan paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya cuaca di mana awan, hujan, dan fenomena atmosfer lainnya terjadi. Suhu di lapisan ini cenderung menurun seiring bertambahnya ketinggian. Dan yang lapisan yang kedua itu ada stratosfer, terletak di atas troposfer. Nah, lapisan ini mengandung lapisan ozon yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet atau UV dari matahari dan melindungi makhluk hidup di bumi. Suhu di stratosfer ini meningkat seiring bertambahnya ketinggian karena penyerapan radiasi UV oleh ozon. Lapisan yang ketiga itu ada mesosfer. Lapisan ini berada di atas stratosfer. Meteor yang masuk ke atmosfer bumi terbakar di lapisan ini. Lapisan yang keempat itu ada termosfer.
terletak di atas mesosfer, tempat berlangsungnya fenomena aurora dan tempat di mana satelit biasanya mengorbit. Dan yang terakhir itu ada eksosfer, lapisan paling luar dari atmosfer. Gas-gas hidrogen dan helium sangat jarang dan partikel-partikel dapat melarikan diri keluar angkasa. Nah, lapisan ini menandai batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa. Nah, di dalam atmosfer ini ada tekanan udara. Yang pertama itu variasi dengan ketinggian, di mana semakin tinggi kita berada, semakin sedikit kolom udara yang berada di atas kita, sehingga tekanan udara menjadi lebih rendah. Seperti contoh, ketika kita di puncak gunung, tekanan udara jauh lebih rendah dibandingkan di permukaan laut. Yang kedua itu terdapat pengaruh suhu, di mana udara yang lebih hangat cenderung menurunkan tekanan udara. Sebaliknya, udara dingin cenderung menyebabkan peningkatan tekanan udara. Yang ketiga itu ada kelembapan. Udara yang lembab memiliki tekanan yang rendah dibandingkan dengan udara kering pada suhu yang sama, karena molekul uap air lebih ringan daripada molekul udara seperti nitrogen dan oksigen. Yang keempat itu ada sistem cuaca, di mana daerah dengan tekanan tinggi cenderung bercuaca cerah dan stabil, sedangkan daerah dengan tekanan rendah berhubungan dengan cuaca buruk seperti badai dan hujan. Dan yang kelima itu ada pengukuran. Tekanan udara diukur menggunakan alat yang disebut dengan barometer. Di dalam atmosfer ini juga terdapat lapisan kimia. Yang pertama itu ada nitrogen, merupakan komponen utama atmosfer, menyusun sekitar 78% dari total volume. Nitrogen ini merupakan gas yang tidak reaktif dalam kondisi normal dan berperan penting dalam siklus nitrogen yang penting bagi kehidupan. Yang kedua itu ada oksigen, menyusun sekitar 21% dari atmosfer dan merupakan gas terpenting dalam kehidupan. Yang ketiga itu ada argon, merupakan gas mulia yang menyusun sekitar 0,93% dari atmosfer. Gas ini merupakan gas yang tidak reaktif tetapi memiliki peran dalam beberapa aplikasi industri dan ilmiah. Yang keempat itu ada CO2, memiliki konsentrasi 0,04% di atmosfer, memiliki dampak signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Yang selanjutnya ada uap air, menyusun antara 0% hingga 4% dari volume udara. Yang selanjutnya ada uap air, menyusun antara 0% hingga 4% dari volume udara. Berfungsi sebagai gas rumah kaca, berkontribusi terhadap pemanasan atmosfer dan menjadi bahan dasar dalam pembentukan awan dan presipitasi. Yang selanjutnya ada ozon, ditemukan di stratosfer, yang berfungsi untuk membentuk lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Sedangkan di troposfer berfungsi sebagai polutan dan berkontribusi pada pembentukan kabut asap. Selanjutnya ada komponen penyusun atmosfer. Itu ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, metana, ozon, dan partikel padat dan cair. Lapisan bumi yang kedua itu ada hidrosfer, di mana hidrosfer merupakan salah satu lapisan yang menyelimuti bumi, yang mencakup semua bentuk air yang ada di planet ini, baik di permukaan seperti laut, sungai, dan danau, di bawah permukaan seperti air tanah maupun di atmosfer uap air. Hidrosfer memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan, mengatur iklim, dan mempengaruhi berbagai proses geologis. Di lapisan hidrosfer ini terdapat 5 siklus hidrologi,
Yang pertama itu ada evaporasi, di mana proses air dari permukaan laut, danau, dan sungai menguap menjadi uap air karena panas matahari. Yang kedua ada kondensasi, di mana uap air yang naik dan mendingin akan berubah kembali menjadi tetesan air, membentuk awan. Proses ini terjadi ketika udara dingin mengandung uap air yang cukup. Yang ketiga ada presipitasi, di mana ketika tetesan air di awan berkumpul cukup besar, mereka jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau embun. Yang keempat ada infiltrasi, di mana air yang jatuh ke permukaan bumi dapat meresap ke dalam tanah untuk menjadi air tanah atau mengalir di permukaan menuju sungai dan danau. Yang terakhir ada pengumpulan, di mana air yang mengalir ke sungai, danau, dan laut akan terkumpul di badan air besar, menandai bagian akhir siklus sebelum proses evaporasi dimulai lagi. Litosfer memiliki ketebalan 50–100 km, bisa lebih tebal di bawah benua. Terdiri dari batu-batuan padat, terpecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak di atas astenosfer, yaitu lapisan mantel yang lebih lunak di bawah litosfer. Pergerakan lempeng ini menyebabkan fenomena seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan gunung. Litosfer berfungsi untuk menjadikan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, menyediakan sumber daya alam seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan logam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang miskonsepsi. Yang pertama, kulit bumi adalah lapisan paling tebal. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa kulit bumi adalah lapisan yang paling tebal. Padahal sebenarnya lapisan ini sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti. Kulit bumi hanya memiliki ketebalan sekitar 5–70 km, sedangkan mantel bisa mencapai sekitar 2.900 km. Yang kedua, inti bumi terdiri hanya dari logam cair. Meskipun inti luar bumi memang terdiri dari logam cair, inti dalamnya sebenarnya padat dan terbuat dari besi dan nikel. Ini seringkali disalahpahami sebagai inti yang sepenuhnya cair. Dan yang terakhir, bumi adalah bentuk bulat sempurna. Meskipun bumi sering digambarkan sebagai bulat, sebenarnya ia berbentuk elipsoid atau lebih tepatnya oblat spheroid. Ini berarti bahwa diameter di ekuator sedikit lebih besar dibandingkan dengan diameter di kutub. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.